Halo, perkenalkan saya Anjeli Francisca Susanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk dan jasa bank dan lembaga keuangan kekinian yang digunakan oleh masyarakat luas. Industri perbankan dan lembaga keuangan terus berkembang dengan pesat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Di era digital ini, muncullah berbagai produk dan jasa inovatif yang memanfaatkan teknologi terkini untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabahnya. Berikut beberapa contoh produk dan jasa kekinian yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Yang pertama adalah layanan perbankan digital, antara lain seperti mobile banking. Aplikasi mobile banking memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan seperti mentransfer uang, pembayaran tagihan, top up pulsa, dan cek saldo akun tanpa harus pergi ke bank. Berikutnya ada internet banking. Layanan internet banking menyediakan akses ke akun bank melalui website, memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dan mengelola keuangannya secara online. Selanjutnya ada electronic money atau e-money. Uang elektronik seperti OVO, GoPay, dan Dana memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran non-tunai dengan mudah dan praktis. Lalu ada QR code payment. Pembayaran menggunakan QR code semakin populer, memungkinkan nasabah untuk melakukan pembayaran di toko, restoran, dan tempat lainnya dengan mudah dan cepat. Lalu yang kedua, ada fintech atau financial technology, antara lain seperti peer-to-peer atau P2P lending, yaitu adalah platform P2P lending seperti Modalku atau Investri menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman secara online, memberikan alternatif pembiayaan bagi individu dan UMKM. Lalu ada crowdfunding. Adalah platform crowdfunding seperti Kitabisa dan Benih Baik memungkinkan masyarakat untuk berdonasi atau berinvestasi dalam berbagai proyek dan ide kreatif. Selanjutnya ada Robo-Advisor. Robo-Advisor adalah layanan investasi otomatis yang menggunakan algoritma untuk membantu nasabah berinvestasi dengan lebih efisien dan terukur. Selanjutnya yang ketiga adalah layanan investasi, yaitu seperti reksadana. Reksadana merupakan produk investasi yang dikelola oleh profesional, memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam berbagai aset seperti saham, obligasi, dan pasar uang. Lalu selanjutnya ada investasi emas. Emas menjadi pilihan investasi yang populer karena nilainya yang relatif stabil dan tahan inflasi. Banyak bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk investasi emas seperti tabungan emas dan deposito emas. Lalu ada investasi syariah. Bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah, tersedia berbagai produk investasi syariah seperti sukuk atau reksadana syariah. Lalu yang keempat ada layanan asuransi. Layanan asuransi tersebut antara lain asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan membantu nasabah untuk menanggung biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Lalu ada asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan finansial bagi keluarga nasabah jika terjadi meninggal dunia. Dan ada juga asuransi umum. Asuransi umum melindungi nasabah dari berbagai risiko seperti kerusakan properti, kecelakaan, dan kehilangan barang. Lalu yang kelima di sini ada layanan kredit. Antara lain seperti kredit konsumer. Kredit konsumer dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi seperti membeli rumah, mobil, dan furniture. Lalu ada jenis kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kredit UMKM membantu pengusaha kecil dan menengah untuk mendapatkan modal usaha. Dan ada juga kredit pemilikan rumah atau KPR. KPR membantu nasabah untuk membeli rumah dengan cara mencicil.
Oke, ada juga layanan lainnya seperti Safe Deposit Box. Safe Deposit Box digunakan untuk menyimpan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan uang tunai. Lalu ada juga transfer uang internasional. Bank dan lembaga keuangan menawarkan layanan transfer uang internasional dengan biaya yang lebih kompetitif. Lalu ada juga layanan wealth management. Layanan wealth management membantu nasabah untuk mengelola kekayaan mereka dengan lebih profesional dan terencana. Lalu manfaat produk dan jasa kekinian, yaitu yang pertama untuk kemudahan dan kenyamanan. Produk dan jasa kekinian dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses dan menggunakan layanan keuangan. Lalu, yang kedua adalah efisiensi waktu dan biaya. Dengan menggunakan produk dan jasa kekinian, nasabah dapat menghemat waktu dan biaya dalam melakukan transaksi keuangan. Yang ketiga, akses yang lebih luas. Produk dan jasa kekinian dapat diakses dengan mudah melalui internet dan smartphone, sehingga memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat. Dan manfaat yang terakhir adalah pilihan yang beragam. Nasabah memiliki lebih banyak pilihan produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Jadi, kesimpulannya adalah industri perbankan dan lembaga keuangan terus berinovasi untuk menghadirkan produk dan jasa yang lebih kekinian dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era digital ini. Produk dan jasa tersebut menawarkan berbagai manfaat seperti kemudahan, kenyamanan, efisiensi, dan akses yang lebih luas. Dengan memanfaatkan produk dan jasa kekinian, masyarakat dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik dan mencapai tujuan finansial mereka. Dan referensi atas jawaban saya di atas, saya mendapatkan referensinya yang pertama dari situs web Bank Indonesia bi.go.id, bi.go.id statistik default, dan saya juga menggunakan situs web Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, ojk.go.id, ojk.go.id, data dan statistik, ojk.go.id kanal financial technology. Lalu di sini saya juga ada menggunakan referensi artikel dan berita dari media online seperti infobanknews.com, cnbc.com Indonesia, dan instagram.com Tirtoid. Lalu saya juga ada mendapatkan referensi dari laporan dan publikasi dalam lembaga riset yaitu lpem.org, lps.go.id, dan juga ada buku dan jurnal ilmiah yaitu jimfab.ub.ac.id, jurnal wns.ac.id, JBM, febu.ugm.ac.id, penelitian, publikasi jurnal. Baik, sekian penjelasan saya tentang pasar dan jasa keuangan, produk dan jasa bank, serta lembaga keuangan kekinian yang digunakan oleh masyarakat. Terima kasih.